Bagaimana nasib program prakerja di tahun 2024 setelah pergantian Presiden Indonesia di masa kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran? Apakah program Kartu Prakerja ini tetap dilanjutkan atau tidak? Atau ada yang berubah? Mari kita diskusikan. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube saya, Usul Hatimah. Buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan informasi terupdate dari prakerja, bisa langsung nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe channel ini ya. Nah, kali ini saya akan mengangkat topik yang mungkin teman-teman pertanyakan atau bahas di beberapa grup-grup komunitas tentang bagaimana nasib program prakerja di tahun 2024 setelah pergantian Presiden Indonesia di masa kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran. Apakah program Kartu Prakerja ini tetap dilanjutkan atau tidak? Atau ada yang berubah? Mari kita diskusikan. Sebagai sedikit pengantar, program prakerja adalah program inisiatif kepemerintahan Pak Jokowi yang diluncurkan pada tahun 2020 sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Program ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, serta pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro atau kecil. Hingga 2023 lalu, program ini telah memberikan manfaat kepada 17,5 juta masyarakat di 514 kabupaten atau kota seluruh Indonesia. Sampai tahun 2023 lalu, program Kartu Prakerja telah memberikan akses pelatihan secara inklusif, di antaranya 51% perempuan, 2% dari kabupaten atau kota tertinggal, dan 3% dari penyandang disabilitas. Di tahun 2023 sendiri, prakerja telah kembali pada skema normal dan berkolaborasi dengan 245 lembaga pelatihan untuk menyediakan tidak kurang dari 1.216 pelatihan, mulai dari pelatihan tatap muka atau luring maupun webinar atau daring, dalam berbagai kategori pelatihan seperti green skill, digital termasuk AI yang mendukung hilirisasi. Berdasarkan informasi dari prakerja, mereka menyampaikan jika sepanjang akhir tahun 2024 ini, program prakerja akan tetap berlangsung dengan target penerima 1,14 juta orang. Nah, teman-teman bisa nonton video lengkapnya di YouTube News atau bisa search nasib Kartu Prakerja di era Prabowo Gibran lanjut atau tidak. Nah, teman-teman, nanti tumbuhnya seperti ini ya. Nah, intinya di dalam video itu saya simpulkan, pertama, Sekretaris Komite Cipta Kerja menyebutkan pastinya mengusulkan program prakerja sekuat tenaga untuk dijalankan kembali di tahun 2025. Kemudian ada jurnalis juga bertanya terkait anggaran untuk prakerja 2025 dan pihak prakerja menjawab bahwa sudah diminta indikasi kebutuhan anggaran 2025 dan sudah disubmit jumlah anggarannya kepada Kementerian Keuangan, tapi hasilnya akan disampaikan pada rapat Komite Cipta Kerja. Dan juga terkait keberlanjutan program prakerja, Sekretaris Komite Cipta Kerja menyebutkan bahwa harapannya program ini tetap harus dilanjutkan karena berpengaruh pada pengembangan SDM Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah benar program prakerja ini akan benar-benar berlanjut di pemerintahan baru Pak Prabowo Gibran dan bisa menuju Indonesia Emas 2045 mendatang? Merdeka! Seperti yang kita tahu, pergantian presiden seringkali membawa perubahan kebijakan termasuk dalam program-program sosial dan ekonomi.
Presiden baru mungkin memiliki prioritas yang berbeda dan ini bisa berdampak pada keberlanjutan program prakerja. Nah, apakah dengan terpilihnya Presiden Prabowo Gibran akan mempengaruhi keberlangsungan program prakerja ini? Sebelumnya kita pernah mendengar dari Budi Satrio Jiwandono sebagai Komandan Bravo dari Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Beliau memastikan kalau program seperti Kartu Prakerja di era Presiden Jokowi akan diteruskan oleh Prabowo Gibran jika terpilih pada 2024. Beliau mengatakan kartu-kartu sakti warisan Pak Jokowi yang lain itu baik, yang sudah pasti akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Gibran. Selain itu, Menteri Koordinator Menko Perekonomian Pak Airlangga Hartarto menyatakan Presiden Jokowi telah meminta agar program tersebut dimasukkan dalam APBN 2025. Ini artinya program prakerja ini akan tetap berlangsung selama pemerintahan Pak Prabowo Gibran yang akan dilantik nanti di bulan Oktober 2024. Tapi kita harus menunggu info resminya dari prakerja ya teman-teman, karena info ini masih belum bisa kita pastikan secara detail, masih terlalu bias jika ngomongin umur panjang dari program prakerja ini. Beberapa pakar kebijakan publik berpendapat bahwa prakerja mungkin akan mengalami penyesuaian terutama dalam hal target sasaran dan jenis pelatihan yang disediakan. Salah satu usulan yang muncul adalah fokus pada pelatihan yang lebih spesifik untuk industri-industri tertentu yang sedang berkembang. Selain itu, opini publik juga cukup beragam. Banyak yang berharap prakerja tetap ada dengan beberapa peningkatan seperti sistem penyaluran insentif yang lebih cepat, proses verifikasi yang kadang suka error, kurikulum pelatihan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar, hingga sistem pembelajaran mandiri atau pelatihan video online yang saat ini masih belum bisa diakses dan belum ada info resmi dari prakerjanya. Saya dari pelatihan itu saya mendapatkan pengalaman dan wawasan baru tentang jika kita tidak mempunyai lahan yang cukup untuk mencoba bertani, kita bisa menggunakan media biofroning itu untuk menyalurkan hobi kita untuk bertani atau ingin mengembangkan skill itu. Selain itu, tidak sedikit juga orang-orang yang menganggap program prakerja ini membantu mereka dalam upskilling hingga reskilling dan juga sangat membantu teman-teman dalam mencari pekerjaan. Lalu, apa yang bisa kita harapkan ke depannya? Ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Skenario pertama, prakerja dilanjutkan dengan beberapa modifikasi kecil seperti penambahan jenis pelatihan atau perubahan mekanisme insentif. Skenario kedua, pelatihan diintegrasi dengan program lain yang memiliki tujuan serupa, misalnya program peningkatan keterampilan berbasis daerah. Skenario ketiga, program prakerja dihentikan dan anggarannya dialihkan ke program lain yang dianggap lebih prioritas oleh pemerintah baru. Tentu saja ini masih prediksi ya, dan kita harus menunggu kebijakan resmi dan pemerintah yang baru. Namun, ada hal yang pasti, nasib prakerja akan sangat bergantung pada bagaimana Presiden baru melihat pentingnya program ini dalam konteks pemulihan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia. Terlebih di dalam program prakerja ini bertujuan untuk peningkatan skill tenaga kerja Indonesia untuk produktivitas menuju Indonesia Emas 2045. Jadi teman-teman, itulah ulasan saya tentang bagaimana nasib program prakerja di tahun 2024 setelah pergantian presiden. Bagaimana menurut kalian? Apakah prakerja sebaiknya dilanjutkan atau perlu ada perubahan? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar ya.
Oke teman-teman, jangan lupa untuk like video ini kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini untuk tahu informasi terupdate dari Kartu Prakerja. Stay tune dan stay update bersama saya Husnul Khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.